Apakah anak-anak sering minum teh itu menghambat penyerapan zat besinya? Betul sekali Mbak Oh, Dian. betul sekali. Jadi teh itu bersifat menghambat penyerapan zat besi. Oke. Ada zat tanin di dalam teh yang bisa Mm-mm. menghambat penyerapan zat besi. Mm-mm. Nah, kita sarankan anak-anak minum sari buah aja deh. Itu Nah, kan ada sari buah. vitamin C-nya ya Bu ya. Mm-mm. Jadi vitamin C itu malah menguntungkan, bisa Mm-mm. meningkatkan penyerapan zat besi. Mm-mm. Iya, sari buah. Jadi jangan dikasih teh manis. Kalau Nah, habis jangan. makan dikasih sari buah boleh. Nah, ya Air sama-sama masih manis lah ya. Iya, air putih aja ya, jangan Iya. lupa. Tapi jangan teh gitu. Ibu hamil juga sama Mbak Oh, Dian, sama. nggak boleh. Oh, Iya, jangan ya. jangan. Oke. Bahaya nanti bisa anemia, Oh, tapi itu kekurangan zat besi. teh manisnya baik es maupun Sama. panas sama aja. Sama Oke. aja, iya, nggak boleh ya. Soalnya kan sekarang teh banyak banget ya di mana-mana Banyak tuh lagi produknya teh ya. es teh jumbo gitu-gitu loh teh. Salah satunya mungkin aku ya yang doyan banget nih. Nah, kalau misalkan ngaruhnya untuk orang dewasa itu gimana tuh teh kalau Kalau kebanyakan? misalnya orang dewasa, misalnya ingin minum teh, jangan dekat dengan waktu makan. Oke. Iya, jangan terlalu dekat dengan waktu makan. Kenapa Dikasih itu, Teh? jeda. Kan nanti bisa menghambat penyerapan zat besi. Oh iya, sama aja ya Sama efeknya aja, ke. Oh, iya. oke. Aku Tapi pikir, kalau misalnya nggak anemia, Heeh. ya silakan aja. Misalnya kan sekarang ada teh-teh kesehatan, teh hijau, teh apa iya, kayak gitu. Ya misalnya ingin mengkonsumsi teh, monggo silakan. Tetapi kita kasih jeda waktu. Jangan setelah makan, begitu makan kita habis makan ikan, makan daging yang sumber zat besi ya. Iya. Nanti ada teh masuk diikat. Oh. Zat besinya dia nggak bisa diserap. Aduh. Jadi sayang ya kalau kita minum teh jadi udah air putih yang aman aja. Iya bener Air sih. putih, maksudnya air bersih gitu ya, Iya. yang air mineral 8 air gelas sehari minimal. Waduh, Iya. mana aku sering banget nih kalau habis ngebakso enaknya sama es teh di Es teh. teh ya, nanti diganti ya sama es jeruk. Oh, es jeruk ya, better Iya, ya. lebih Oke, bagus ya. Oke, itu ya. Nih, Iya. mungkin satu lagi nih Teh, ada pertanyaan mana lagi nih aku sambil milih nih. Oke nih ada dari Kak Angel nih ya. Ini juga pertanyaan relate nih. Saya susah banget buat nggak nahan makan mie instan. Itu enak banget ya. Enak banget. Apalagi hujan-hujan. Stres dikit mie instan. Hujan-hujan mie instan. Varian Iya. rasanya udah banyak. Oh, ya. banyak banget ya. Nah, seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Waduh, harusnya dibatasi seperti apa sih Mbak konsumsi mie instan pada Bumil Bu Suwi gitu baiknya? Bumil. Oke, Mbak. Jadi mie instan itu kan ada hanya mie berarti ya, karbohidrat. Iya. Kita kalau cuma makan mie instan sama seperti kita hanya makan nasi gitu. Nah, berarti kan masih kurang, nggak ada apanya, nggak ada protein hewaninya, nggak ada sayurannya. Berarti kurang seimbang nih Mbak kalau makan mie instan aja. Juga perlu diingat ya, berarti kan nggak beragam. Kalau mau mie instan juga tambahkan itu protein hewaninya, misalnya tambahin telur ya, dibikin poached egg gitu ya. Iya. Terus tambahkan sayurannya. Sayur. Mau apa tuh? Mbak Dian biasanya tambahin apa sayurnya? Tomat? Iya, tomat masuk. Terus sawi. Sawi itu. Iya, boleh ditambahkan tomat, boleh tambahkan sawi ya. Kemudian di situ kan ada pengawet ya. Dia kan bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun kan mie itu ya. Nah, itu pengawetnya juga kurang baik untuk tubuh kita. Kemudian natrium. Si bumbunya itu gimana? Asin banget. Natriumnya banyak. Nah, itu harus dibatasi. Ini kalau misalnya kita sering dengan makanan yang natriumnya tinggi, pengawet juga ada natriumnya loh Mbak Dian. Iya. Nah, itu pengaruh ke ginjal. Kurang bagus ya. Kemudian pengaruh ke hipertensi juga bisa. Resiko hipertensi. Nah, ini harus dibatasi. Mau gimana? Silahkan. Mau gimana nih pengaturannya? Mau seminggu sekali kita batasi hanya sekali aja gitu seminggu, boleh. Boleh. Monggo silahkan. Yang penting nanti itu ya, kalau misalnya mie kuah itu air rebusan pertamanya dibuang dulu deh Mbak Dian. Mending rebus air lagi gitu rebus ya air buat lagi kuahnya. karena kan itu ada pengawetnya. Iya. Kemudian tambahkan protein hewani dan sayuran ketika kita ingin sekali makan mie instan. Soalnya emang gak bisa nahan godaan gitu. Kalau lagi itu ya gak ada atau pengen yang cepet-cepet gitu ya. Iya benar. Atau Langsung. seringnya sih kalau tanggal tua sih.
menghemat. Biasanya kayak gitu ya kalau Iya. anak-anak kosan, anak mes gitu. Betul, Kayak betul. gitu. Jadi bisa tadi diatur kembali ke kitanya lagi ya. Iya. Teh sama tadi bolehlah tambahin sama proteinnya Betul. gitu ya, sayurannya Sayuran. gitu. Jadi kalau makan mie gak ngerasa bersalah-bersalah banget nih. Karena sudah ada lengkap gitu ya. Bener. Nah, kayaknya seru nih. Aku mau pilih satu lagi nih. Boleh Mbak Dian apa-apa? Boleh nih ya. Oh ada nih dari Kak Angel nih. Mana yang lebih baik untuk meningkatkan produksi ASI, minum suplemen atau makan bergizi seperti sayur-sayuran? Oh begitu. Kak Angel sedang menyusui ya? Iya sepertinya ya. Produksi ASI itu Kak Angel akan dipengaruhi supply and demand. Jadi kebutuhan si bayi. Nah ketika meningkat dia akan banyak. Jadi kalau awal-awal itu ya Mbak Dian ya, banyak ibu-ibu muda merasa galau. Kenapa sih kok ASINya sedikit nggak keluar? Bahkan ada yang bilang nggak keluar. Padahal ya Mbak Dian itu tuh udah keluar tapi sedikit. Jadi kebutuhan bayi ketika baru lahir itu hanya sedikit sekali. Jadi si lambung bayi itu kan hanya sebesar kelereng kecil loh Mbak Dian pada saat lahir. Iya. Baru jadi tahu. Iya. Jadi kita nggak usah galau, nggak usah risau gitu ya. Yang dibutuhkan hanya sedikit, setengah sendok teh saja sudah cukup untuk dia. Bayi itu sudah terpenuhi, lambungnya udah penuh gitu. Jadi dia nggak akan terasa keluarnya. Jadi harus pede ya ibu-ibu yang lain kalau sedang menyusui harus pede. Jangan melihat yang lain. Tidak bisa membandingkan ibu yang lain dengan misalnya bayi yang lahirnya sama, kita bandingkan kok ibu itu ASINya banyak. Nggak bisa, itu tergantung bayinya. Saya misalnya melahirkan dengan Mbak Dian ya sama nih harinya, tapi ASI kita tuh akan berbeda, komposisinya berbeda, kemudian volumenya juga berbeda sesuai dengan kebutuhan si bayi itu ya. Nah bagaimana caranya supaya ASI kita lancar, kemudian produksinya sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi kita harus sering mengosongkan payudara. Jangan ditunda-tunda ibu-ibu. Kalau misalnya bayi kita nangis, pengen menyusu, segera dekatkan dengan kita. Kemudian jangan menunda-nunda, nanti bisa bengkak. Gitu. Nah kemudian dari gizi juga kita penuhi dari lemaknya. Supaya ASI kita berlemak, berkualitas. Nanti berat badan si bayi akan bagus naiknya. Kayak konsep masakan Padang lah, lemaknya kayak gitu ya. Aduh iya. Nah itu ibu-ibu untuk yang sedang menyusui, tadi gizi seimbang lengkap, kemudian juga minum ya 8 gelas per hari, kemudian bisa ditambahkan sari buah atau sayuran yang berkuah. Sebetulnya gak perlu suplemen, ibu harus pede aja, kemudian sering disusui gitu ya. Sesuka bayi, misalnya 30 menit sekali kan gak di jam. Kalau sekarang kan sistemnya gak di jam. Jadi begitu bayi ingin menyusu segera. Ya jadi akan berbeda-beda pada saat di cuaca yang panas, kemudian cuaca dingin akan berbeda-beda. Iya, komposisinya juga akan berubah seiring dengan waktu, juga akan berubah. Harus pede ya. Harus pede ya, sama disesuaikan tadi ya sama kebutuhan si bayi. Iya, terus jangan stres. Jangan karena stres. Itu pengaruh. Nih ya. Iya. PR buat suami-suaminya nih. Biar ajakin dong istrinya jalan-jalan, belikan sesuatu gitu ya, hadiah. Itu akan membuat istri senang. Nah itu akan pengaruh ke hormon menyusuinya. Hormon oksitosin itu akan meningkat sehingga lancar ASINya. Ya, jangan stres. Boleh nih ya, ini di record terus diputerin nih di samping suaminya gitu. Harus didukung. Iya, harus didukung dong. Iya, betul. Kan? Nah, mungkin aku keep dulu nih ya beberapa pertanyaan yang masuk nih ya, sobi-sobiku. Aku bakal lanjut nih ya. Soalnya pertanyaan aku sendiri belum habis nih. Iya. Nah, perihal tadi ya terkait kebutuhan gizi kita gitu ya. Kadang ada nih ya kayak pemikiran bahwa kalau misalkan untuk pemenuhan gizi itu harus mahal atau mungkin banyak pengeluarannya. Ibarat kata aduh buat makan seadanya susah gitu kan. Nah, sebenarnya tuh gimana sih tips agar kebutuhan kita tetap terpenuhi gitu seharinya? Apakah emang harus selalu mahal kayak gitu? Harus yang daging-daging yang mahal gitu ya. Ya, untuk kebutuhan gizi kita tetapkan saja untuk orang dewasa kan 3 kali makan utama. Makan utama itu seperti makan lengkap.
Jadi pagi kita sarapan, sudah lengkap nih, ada karbohidratnya, protein, sayur. Siang juga sama, lengkap. Kemudian makan malam. Nah, di antara waktu makan pagi dengan waktu makan siang itu ada snack time, selingan. Kalau kita buah-buahan itu lebih aman. Buah-buahan. Boleh sih sumber karbohidrat, misalnya untuk ibu-ibu hamil boleh pakai sumber karbohidrat, kue-kue misalnya kayak gitu ya, kudapan kecil. Kemudian di antara waktu makan siang dengan makan malam ada snack sore, itu sekitar jam 3 sore. Nah, kalau kita disiplin ya seperti itu akan bagus. Tapi kalau kita menunda waktu makan, dirapel nanti. Bakal lebih banyak deh biasanya. Terus juga untuk jenisnya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya dari protein hewani, apa sih yang murah? Telur, boleh. Iya, boleh. Ya, misalnya memang yang sesuai dengan kemampuan aja Mbak, nggak harus yang mahal-mahal gitu. Protein juga ada dari nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan bisa kita manfaatkan ya. Kalau misalnya karbohidrat, kalau di kita nasi, kalau di tempat yang lain ada sagu. Ya kan, ada jagung ya, umbi-umbian itu jadi sumber alternatif. Misalnya kok nggak ada beras di sini, kita bisa pakai kentang, pakai umbi-umbian, singkong dan sebagainya ya. Jadi nggak harus mahal. Yang berkualitas itu belum tentu mahal. Tapi kita harus perhatikan yang ada di sekeliling kita, di pasar, di warung, kita manfaatkan itu. Kita kan nggak bisa misalnya nanam sendiri, punya kolam sendiri, tapi di pasar udah lengkap ya. Bisa kita pilih ya. Jadi kita harus pintar memilih. Kita juga biasanya ibu-ibu tahu harga ya. Iya benar. Kita cek nih setiap hari mana nih yang sesuai dengan anggaran kita gitu ya. Kalau kita bisanya ikan, ya udah ikan misalnya. Kalau daging setahun sekali pada saat Idul Adha misalnya, boleh nggak apa-apa gitu. Tapi yang setiap hari protein hewani harus ada. Terutama bagi anak-anak itu penting banget ya. Berarti ininya kuncinya yang harus ada setiap hari itu ada tadi karbohidrat, terus protein hewani gitu protein nabati juga. Protein nabati juga. Kemudian sayur dan buah. Itu penting sekali. Itu sebenarnya gampang lah ya kita jangkau gitu dan nggak harus mahal gitu ya. Betul sekali. Apa aja bisa gitu, asalkan tadi jenis-jenisnya gitu ya. Kalau bisa tadi ada semuanya gitu, sama tadi ada snack time-nya juga ya. Kalau bisa snack time-nya jangan cilok gitu ya. Kalau sedang diet menurunkan berat badan, buah-buahan. Buah-buahan itu kalorinya sedikit tapi seratnya banyak, jadi kita kenyang. Boleh mau buah potong, tapi jangan pakai itu ya yang berlemak. Mayones itu berlemak. Kalau salad gitu ya, salad buah ya teh. Kalau buat yang mau menurunkan berat badan itu buah potong aja. Buah potong yang malah lebih aman gitu ya. Seger ya. Jangan kue-kue yang berlemak, karbonya tinggi gitu. Oke. Waduh, semakin seru nih ya. Ternyata masih berjalan juga nih ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar nih ya. Waduh. Mungkin aku mau balik lagi nih. Ada nih salah satu pertanyaan dari Kak Lina nih teh. Gimana? Fakta atau mitos? Waduh. Apa ini? Fakta atau mitos ya. Rajin minum susu kambing dan vitamin untuk sendi dan tulang ampuh untuk menjaga persendian tulang. Nah, bisakah osteoporosis menyerang anak-anak usia dini? Ini fakta ya. Kalau misalnya susu itu kan mengandung kalsium. Susu apapun itu. Ya. Susu kan dari produk hewani. Ada susu sapi. Tadi yang etawa ini kan juga susu kambing. Dari produk hewani, kalsiumnya ada di situ. Itu untuk bisa menjaga kesehatan tulang kita. Tetapi kalau diminumnya kalau kita udah dewasa itu udah telat. Udah telat. Iya. Jadi harus sejak kalsium itu sejak kecil. Sejak kecil justru. Jadi untuk pertumbuhan juga bagus. Iya. Berarti itu fakta ya. Tapi kalau osteoporosis terjadi pada anak-anak, mohon maaf karena ini bukan bidang saya. Saya tidak berkompeten menjawab ini. Nanti menjadi PR nih Mbak Dian. Kita tanyakan ke ahlinya. Bener. Iya. Tapi kalau dari segi gizi, susu itu kaya akan manfaat sama seperti protein lainnya. Karena dia mengandung kalsium, kemudian juga protein, itu bagus buat tubuh kita. Jadi bisa jadi alternatif ya Mbak Dian ya. Betul. Ya, makanya tadi kalau misalkan sekalian iklan nih ya. Boleh. Kalau misalkan bundanya lagi konsumsi atau apa, boleh nih ya dikasih ke anaknya juga, karena kebutuhan tadi ya kalsium itu justru lebih baiknya tuh dari kecil gitu ya, untuk masalah kesehatan tulang gitu. Supaya tambah tinggi ya. Iya tuh, supaya
tambah tinggi, jadi kayak kalau gede nggak pendek-pendek amat kayak saya gitu. Enggak, Mbak Dian. Kayaknya kurang juga nih, aduh. Oke ya, oke aku mau juga nih ya bacain lagi nih. Oke, noted. Waduh, udah kayak sama atasannya ini. Siap noted gitu. Waduh, banyak banget nih ya pertanyaannya nih ya. Oh, emang bener nih banyakannya ibu-ibu nih Teh. Oh iya. Soalnya ini pada curhatnya ini bisa ya. bertemu ya. sama anak-anaknya nih. Cerita tentang anak-anaknya nih ya. Anak saya usianya 7,5 bulan dan makanannya sedikit masih full ASI. Full ASI 7. Oh iya, masih pakai ASI. Oke. Masih ada ASInya. Oke, BB-nya naik dikit. Apakah bisa dikatakan anak saya picky eater? Lalu gimana agar anak picky eater bisa naik BB sesuai? Gitu ya. Ibu, kalau untuk balita memang MPASI itu harus kita perkenalkan sesuai dengan makanan keluarga kita. Jadi memang tidak dipisah-pisahkan menunya. Jadi sama aja gitu ya. Nah, nanti kalau picky eater kan dia milih-milih. Nah, kita kan memberikan ini ya pembelajaran kepada si anak makan itu seperti apa sih gitu ya. Apa sih yang harus dimakan? Nah, dari ibu sendiri harus memperkenalkan mulai dari 6 bulan itu. Jadi beragam ibu coba perkenalkan semua bahan makanan, ibu perkenalkan supaya dia bisa mengenal rasa. Tekstur dari makanan tersebut dan dia akan terbiasa. Tetapi kalau kita membeda-bedakan makanan si anak, hanya itu aja, ibu merasa takut memperkenalkan makanan yang baru, khawatir mungkin. Nah, itu bisa jadi anak picky eaters. Dia akan pemilih. Kadang-kadang anak ada yang GTM, bosan itu aja gitu kan. Nah, ternyata dari hasil penelitian ya, anak itu akan menerima makanan dengan rasa baru itu setelah 15 kali kita perkenalkan. 15 Jadi kali. ibu jangan putus asa. Kalau misalnya ketika satu kali dia tidak mau makan, misalnya kita perkenalkan ikan nih ya, enggak, dia akan menolak. Kita jangan putus asa, udah berarti nggak akan diperkenalkan lagi, tidak. Tapi kita terus nanti di lain waktu kita perkenalkan lagi ikan itu. Nanti dia akan bisa menerima. Nah, kemudian ibu bisa melihat di garis pertumbuhan buku KMS-nya. Yang buku pink itu Mbak Dian. Iya, tahu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya masih berada di bawah standar, ibu perlu konsultasi dengan ahli gizi di fasilitas kesehatan terdekat. Ibu bisa di puskesmas terdekat gitu ya. Nanti akan kita berikan konseling, nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya dan kira-kira yang kurang itu apa. Karena ini ya Mbak Dian, kalau anak-anak tuh kita menyeluruh pemeriksaannya. Jadi nggak hanya dari berat badan, tinggi badan, dilihat apakah ada penyakit penyertanya atau tidak gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan berat badan si anak. Gitu ya. Oke. Udah terjawab ya, Momi Haura. Namanya Momi Haura ya. Nah, kalau dari tadi kita bahas tentang kebutuhan gizi untuk anak juga nih Teh. Mungkin untuk orang dewasanya juga nih Teh, kalau misalkan ya kita sampai kekurangan gizi gitu ya untuk asupan kesehariannya. Nah, untuk dampak jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa sih Teh? Kalau untuk orang dewasa, kekurangan gizi dia sangat kurus nanti. Secara proporsional nggak bagus ya. Iya betul. Gitu kan. Betul. Ya, terus dari penyakit infeksi bisa ini masuk. Karena kan daya tahan tubuh menurun. Iya, jadi sakit-sakit kayak infeksi kayak diare, TB yang tadi itu ya. Kemudian penyakit metabolik lainnya juga bisa terjadi. Iya, banyak sekali ya penyakit-penyakit yang timbul sekarang ini karena kekurangan gizi itu juga bisa gitu. Bisa menjadi faktor penyebab penyakit infeksi yang lain bisa masuk. Jadi emang nggak cuma tadi ke anak ya teman-teman. Jadi ke yang dewasanya juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan emang kita udah berkeluarga, ya udah tadi dikasih menu yang sama aja gitu ya Teh, antara yang dikonsumsi sama orang tuanya sama anak-anaknya cuma juga. Teksturnya gitu. ya nanti kalau anak-anak dibedain ya sesuai dengan standar dari WHO. Nanti ibu bisa lihat dari standar WHO. Bener. Nah, kalau misalkan untuk penentuan porsinya nih Teh, kalau untuk kesehariannya gitu, anak-anak atau dewasa? Untuk dewasa itu ya? gimana? Oke, tadi porsi kita kembali lagi ke gizi seimbang. Wah, di sana udah lengkap sekali. Kalau porsi karbonya 3-4 porsi. Misalnya nasi ya, berarti 1 piring.
nasi itu satu porsi, 100 gram nasi itu kalau ditimbang. Oke. Kalau nggak ditimbang, ibu-ibu bisa pakai gelas ukur 250 ml itu yang gelas bimbing. Iya itu tahu. 3/4 nasi itu satu penukar, satu porsi. Oke. 3/4 gelas nasi. Itu karbohidrat. Jadi 3-4 porsi sehari berarti kan kita 3 kali makan tuh. Nanti yang satunya lagi kan karena mungkin bisa 4 porsi itu dari snack time. Nah, itu karbohidrat sudah tercukupi ya, 4 porsi. Kemudian sayuran. Tadi 2-5 porsi buah-buahan. Nah, itu juga harus kita penuhi. Sekarang lagi musim apa nih Mbak Dian di sini? Durian ya? Iya, bener. Musim mangga. Nah, itu senang banget ya buah-buahan kita penuhi setiap harinya 2-5 porsi. Jadi tergantung buahnya juga nih. Kalau misalnya kayak jeruk berarti kan satu buah. Nah, kalau kayak semangka itu satu potong gitu, kayak pepaya gitu kan satu potong. Jangan gitu satu ya. gelundung. Itu satu porsinya. Mau berapa kali berarti kan bisa sampai 3 kali sehari gitu kan. Nanti proteinnya juga 2-3 kali. Jadi setiap makan itu wajib ada. Nah, itu ketentuan porsinya Mbak Dian bisa lihat di tadi tumpeng gizi seimbang. Yang tadi saya tampilkan di awal, nah itu udah lengkap sekali. Porsi-porsinya. Tapi ada gak sih Teh kayak makanan khusus yang harus kita konsumsi hariannya untuk menjaga imun kita gitu? Kalau menjaga imun aja gitu. Makanya tadi harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Kalau kita makan cuma karbohidrat aja, itu kan isinya cuma untuk kalori, dia rendah proteinnya, kemudian rendah seratnya juga. Kemudian kita lengkapi nih ada sayurnya. Nah, ada serat, ada vitamin. Nah, itu kita butuhkan juga. Itu buat pencernaan kita supaya lancar ya BAB-nya gitu ya, nggak sembelit. Terus nanti yang protein tadi fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau kita makan semua ada lengkap itu bagus. Iya. Kalau tadi ngomongin protein juga salah satunya selain dari hewani itu juga hasil olahnya juga ya Teh, itu termasuk hasil olahnya. Iya. Susu, produk dan hasil olahnya, kemudian kacang-kacangan dan hasil olahnya, tahu, tempe, oncom. Nah, itu. Iya, jadi satu alternatif banyak banget jenisnya. Bisa dipilih deh yang mana yang disukai gitu ya. Iya, benar. Nah, mungkin Teh ini gak kerasa nih Teh, kita udah mendekati waktu untuk mau 1 jam ya. Gak kerasa banget nih. Iya, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum kejawab mungkin bisa next time ya teman-teman, karena kita juga bakal akan selalu ada live nih ya di setiap bulannya gitu ya. Nah, mungkin untuk closing statement gitu ya Teh, sebenarnya manfaatnya itu apa sih Teh gitu? Jika kita benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi kita, nah itu manfaat utamanya itu bagi kesehatan kita tuh apa gitu, yang langsung terasa di kita setiap harinya tuh gimana sih gitu. Nah iya Mbak Dian ya, kalau kita makan sudah beragam sesuai dengan porsinya, terus disiplin juga waktu makannya, nah itu ke tubuh kita akan terasa lebih bugar. Kita semangat nih buat bekerja, kita semangat buat melaksanakan aktivitas kita. Nah, itu akan membawa dampak yang langsung ya ke sana. Kita lebih percaya diri lagi gitu. Tapi kalau misalnya kurang gizi itu akan lemas letih gitu, tidak punya gairah untuk beraktivitas. Nah, itu seperti itu Mbak Dian. Tapi jangan lupa juga diimbangi dengan kegiatan aktivitas fisik tadi itu juga tadi, ya betul, di awal ya. Iya. Berapa 3 kali seminggu? 3 kali seminggu. 30 menit. Dicatat baik-baik ya seminggu. Kalau pekerjaan rumah tangga itu bukan olahraga loh Mbak Dian. Oh bukan. Karena tidak terukur ya. Waduh. Iya, jadi olahraga tuh harus terukur 30 menit. Setiap kita olahraga. Soalnya biasanya gini Teh, aduh aku kan udah beberes gitu, udah berkeringat gitu, itu nggak termasuk ternyata Teh. Waduh. Tapi memang aktivitas cuma bukan untuk olahraga kebugaran seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada manfaatnya secara langsung ya ketika kita memang benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi atau nutrisi harian kita gitu ya. Nah, nggak terasa ya teman-teman ya, kita udah di penghujung acara nih ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya nih ya, yang sobi-sobiku yang udah join dari awal gitu ya. Terima kasih banyak ya. Dan pastinya juga makasih banyak nih ya untuk Teteh nih yang udah sharing juga. Iya, jadi kita udah banyak belajar ya teman-teman, dari mulai pemenuhan gizi harian, terus apa aja yang bisa kita penuhi
dipenuhi, nggak mesti mahal juga tadi ya Teh. Terus bisa juga diimbangi dengan aktivitas fisik, terus juga jangan lupa dengan kebersihan juga gitu ya, kebersihan lingkungan kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya, terima kasih banyak nih ya sobi-sobiku yang udah join live di sore hari ini. Oke, untuk segmen terakhir ya. Nih Teh, kita bakal adain kuis nih ya. Kuis berhadiah ya. Jadi buat sobi-sobiku yang dari tadi udah stay ya bareng kita nih ya. Nah, kita ada kuis nih. Nanti kalau misalkan sobi-sobiku bisa jawab ya, kuisnya ini pertanyaan nanti langsung dari Teteh. Oh. Iya. Teteh harus bikin pertanyaan nih. Iya, harus bikin pertanyaan ya. Nanti kalau misalkan jawaban yang paling cepat dan benar ya, cepat dan benar ya. Nah, nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet dari kita ya. Boleh nih Teh untuk pertanyaan yang pertama nih Teh. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Aduh, tadi apa nih gizi seimbang? Ini ya singgung terus ya. Iya, benar. Berapa pertanyaan nih Mbak Dian? 2. Oh 2. Iya, 2 aja ya teman-teman. Ayo boleh nih ya teman-teman untuk dijawab nih ya. Waduh udah langsung ada yang ngasih jawaban nih, cepet banget nih ya. Ada dari Kak Nima Zlezer. Aduh susah banget gimana? Jawab kalau dari Kak Nima nih, ini Kak Nima paling cepet nih ya. Teh jawabannya tuh komposisi dan jenis makanan yang bergizi sesuai kebutuhan tubuh dengan keanekaragaman pangan, didukung juga dengan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih di lingkungan, dan mempertahankan berat badan. Bener apa enggak nih? Ih bener banget 100. Waduh bener banget 100 ya. Paling cepet dan cepet banget iya ya. Paling bener dan cepet banget Selamat ya untuk Kak Nima Zehler ya. Oke, selamat ya kakak ya. Nanti bisa banget nih ya untuk konfirmasi juga nih ya ke ke admin kita ya. Oke, mungkin langsung pertanyaan kedua nih Teh. Pertanyaan kedua, apa ya? Nah, yang menjadi indikator kita sudah seimbang ya, kecukupan gizi, kebutuhan gizinya adalah berat badan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT? Gimana tuh? Sobi-sobiku boleh langsung lempar jawabannya di kolom komentar ya. Siapa cepat dan benar dia dapat ya. Susah gak nih ya? Tapi ada yang udah jawab nih ya. Ada nih ya dari kartini.a.n nih ya. IMD menyusui 6. Oh IMT kali ya. Typo nih kali ya. Menyusui 6 bulan MPASI imunisasi menjaga kebersihan. Ada juga yang jawab dari Kak Wentiak, IMT normal, lebih dari 18,5 sampai 25. Ini yang benar mana nih Teh? Ada juga yang jawab badan sehat, IMT juga. Tuh yang benar yang mana nih Teh? Kalau yang tadi yang normal itu 18,5 sampai 25 itu menurut standar WHO. Itu memang betul ya dari standarnya. Cuma yang saya tanyakan tadi, bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh? Untuk bisa mendapatkan 18,5. Oke, tapi ini ada jawaban dari Kak Rachel nih ya. Membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Iya, saya setuju. Betul. Akhirnya ada yang betul. Akhirnya, selamat ya. Selamat ya Kak Rachel Lasni ya, selamat ya. Nah itu ya teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman ngerasa tadi jawabannya disebutkan dan betul ya, jangan lupa ya nanti untuk konfirmasi ke DM kita ya, ke Binku ya, sayang-sayangku semuanya ya. Bisa langsung dikonfirmasi ya. Oke nih ya, gak terasa nih ya Teh, tadi kita udah di penghujung acara ya. Tadi kita udah sharing juga, kita udah jawab pertanyaan juga ya, kuis juga udah ya. Nah saatnya kita berdua pamit undur diri nih ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf ya sobi-sobiku nih ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab ya, jangan lupa terus pantengin Instagram kita, dan pastinya banyak banget ya hal-hal yang bakal kita sharing ke teman-teman semuanya, dan pastinya berguna untuk kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya ya. Aku Dian dan ada saya Enda. Oke. Teteh pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.